Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan selalu Roh-Mu yang kudus Tuhan, untuk selalu penuhi hidup kami. Saat ini kami mau duduk diam dan biarlah Tuhan Kau berfirman melalui hamba-Mu. Sebab sepatah kata firman Tuhan kami butuhkan dalam hidup kami. Dalam setiap perjalanan hidup kami ada pergumulan, ada proses yang kami harus lalui. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu yang kudus selalu tercurah bagi kami Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka Tuhan, taburkanlah setiap benih firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Holy Spirit God, come and fill this place, for I long to know
Glory, glory to the Lord. Glory to the Lord. Glory to the Lord. Curahkan Roh-Mu di tengah-tengah kami dan urapi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhi kami, pelengkapi kami, anugerahkan kasih-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami. Semaikan akan kebenaran firman-Mu, hingga firman-Mu bertumbuh subur di dalam kehidupan kami semua yang menanti-nantikan Engkau. Roh hikmat, roh pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau Kau limpahkan, Kau karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita selalu punya kesempatan untuk merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan setiap tahun gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan merayakannya. Saya berdoa Pentakosta bukan sebatas perayaan lagi, tetapi kita mencapai makna, bisa mengambil bagian-bagian yang telah disediakan sejak 2000 tahun yang lalu. Perhatikan apa yang terjadi pada murid-murid Yesus. Ke-12 murid itu dipilih berjalan dalam pola mentoring, melihat, mendengar, diajar, diberi pemahaman, bahkan menjadi pelaku-pelaku mukjizat dalam pelayanan. Mereka membaptis. Dan saya percaya ini merupakan satu kata yang dapat kita simpulkan. Murid-murid itu saleh secara rohani. Tetapi kita belajar melihat apa yang terjadi di balik semua itu. 3,5 tahun dengan pembekalan Tuhan Yesus itu ternyata tidaklah cukup. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, kitab suci mencatat mereka lari berhamburan, ada yang pergi dalam keadaan telanjang. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, hanya sedikit murid yang mengikuti, dan bahkan ada murid yang kita tahu sebagai Soko Guru, dialah yang di atas batu karang Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Petrus sebelum ayam berkokok sudah 3 kali menyangkal Yesus. Oleh karena Tuhan ingin menunjukkan kepada Petrus, kekuatan manusiawi tidak tolong pelayanan. Kekuatan manusiawi tidak dapat mengerjakan kehendak Tuhan. Semua yang datang dari kehendak Tuhan harus disertai kasih karunia, tuntunan Roh, dan mencapai segala sesuatu menurut Tuhan sendiri. Dan luar biasa, kita bisa melihat seakan-akan sia-sia pembekalan Tuhan Yesus 3,5 tahun itu. Murid-murid tercerai-berai. Mengapa bisa pergi seperti itu? Sedangkan mereka sudah satu dengan yang lain berkomitmen, berjanji, menyatakan mau hidup semati dengan Yesus. Toh mereka pergi semua. Saudara terkasih, 12 yang pergi itu, satu memilih jalan yang asing, api asing, jiwa yang asing, sesuatu yang melanggar hati Tuhan. Sementara 11 yang lain juga memilih jalan-jalan yang balik ke masa lalunya, manusia lamanya. Yang satu tidak mencapai pintu kasih karunia Tuhan meskipun sudah menyesali, tetapi karena dakwaan setan begitu banyak. Kalau saudara baca di dalam buku The Invisible, saudara akan menemukan kata roh-roh pendakwa. Yudas Iskariot tidak kuat dengan roh-roh pendakwa, pada akhirnya dia memilih untuk menggantung dirinya. Sementara yang 11 ini, mereka didatangi Yesus. Mereka dijumpai Yesus. Di tengah kesusahan mereka ketika berusaha menjala ikan, Yesus datang di situ dan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Saudara, 153 ikan itu
punya makna mendalam bagi 11 murid ini. Dan ketika mereka sampai ke pantai, dikatakan sudah ada arang, ada roti, ada ikan. Suatu aroma surgawi yang merupakan jawaban bagi seluruh keberadaan kita. Karena semua kekuatan manusiawi hasilnya tidak ada. Semua jeripaya, segala usaha, segala waktu yang dibuang dalam keadaan duniawi ini akhirnya sia-sia. Tetapi hidangan sorga bagi bangsawan-bangsawan sorga itu tercium aromanya. Mereka mendekat. Demikianlah Yesus datang kepada mereka, dan selama 40 hari Dia terus menampakkan dirinya untuk memberkati orang-orang pilihannya, untuk mempersiapkan pengantinnya, untuk mempersiapkan gerejanya, sebab akan datang suatu baptisan. Baptisan itulah yang kita kenal sebagai Pentakosta, yaitu baptisan roh. Dikatakan di loteng itu 120 orang tiba-tiba melihat suatu tiupan angin yang keras. Ada lidah-lidah api bertebaran dan hinggap pada mereka, hingga mereka bisa berbahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti, bahasa yang asing, bahasa yang datang dari bahasa-bahasa manusia, demikian juga bahasa yang datang dari bahasa Roh Kudus sendiri. Mereka tidak mengerti, tetapi karena di Yerusalem berkumpul orang-orang yang saleh, terkejutlah mereka. Karena murid-murid generasi pertama kepenuhan dan bernubuat dengan bahasa bangsa-bangsa. Saya berdoa, saudara terkasih, kita bisa menangkap pemahaman ini. Kunci segala sesuatu adalah diperlengkapi Tuhan. Sesudah diperlengkapi Tuhan, diubahkan inilah hari Pentakostanya menjadi manusia roh. Hari ini saya mau ajak saudara belajar masuk dimensi manusia roh. Kesalehan yang sudah ada kita sempurnakan dengan baptisan roh. Ketekunan, jeripaya, pengorbanan, taburan yang begitu banyak. Kita jangan berhenti sampai satu titik goncangan, krisis, pandemi, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kita mari sama-sama masuk, naik ke atas loteng Yerusalem. Kitab suci berkata mereka bertekun di dalam doa, mereka memecahkan roti bersama-sama, mereka ingat lagi perkataan-perkataan Yesus. Firman Tuhan. Dahulu tidak ada catatannya, mereka harus ingat, mereka harus mulai mencatat, sampai Dr. Lukas mesti ingat dan mulai merangkum semua detail dari kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi hidup itu, dibukukan jadi Injil. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, bahkan surat-surat Rasul Paulus, surat-surat Rasul-Rasul, hingga apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes merupakan pesan pewahyuan akhir zaman. Itu lengkap di dalam Bible kekristenan kita, di dalam kitab suci orang-orang Kristen. Nah saudaraku, bagian ini akan kita pelajari sama-sama mulai hari ini, untuk kita bisa melihat di tahapan mana, di tangga mana, dalam kemuliaan apakah kita hari ini di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita lihat pesan Tuhan lebih dahulu di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Amin. Saudara terkasih, kitab suci berkata ada dua manusia. Yang satu disebut manusia duniawi, yang satu disebut manusia roh. Ternyata ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Manusia duniawi itu melihat apa yang dikerjakan di dalam kitab suci, apa yang dilakukan di dalam Tuhan, merupakan suatu kebodohan, saudara. Jadi kita dapat memahaminya. Karena apa? Karena manusia duniawi selalu berhitung.
Mereka ukur dengan uang, mereka ukur dengan servisnya, egoisnya, kebutuhannya. Mereka ukur segala sesuatu menurut pengertian, menurut apa yang mereka anggap menguntungkan dirinya. Manusia duniawi isinya balas membalas, jual beli. Kalau kamu buat baik, aku lebih baik. Kalau kamu jahat, aku lebih jahat. Itu manusia duniawi. Dan manusia-manusia duniawi sebagian besar adalah pamrih. Mereka bisa memberi tapi mau mengikat. Mereka mau memberi tapi mau mengkontrol. Mereka mau melakukan sesuatu tetapi di baliknya ada imbalannya, ada pamrihnya. Karena itulah ketika manusia duniawi diperhadapkan kepada manusia roh, tidak ketemu, saudara, antara fakta dengan iman. Dua jembatan yang berbeda, sama-sama ingin menyeberang menuju ke kelimpahan, kesuksesan, kebahagiaan, tetapi ternyata jembatannya tidak sama, saudara. Kita bisa melihat di akhir hidup orang-orang duniawi dengan orang-orang roh, akhir hidupnya tidak sama. Bahkan proses-proses hidupnya pun tidak sama. Cara mereka berkeluarga, cara mereka mengelola kekayaan, mengelola bisnis, mengelola keluarga, melihat kehidupan, cara berpikirnya, cara berkata-katanya. Orang-orang duniawi tidak sama dengan orang-orang roh. Karena itu saya berdoa, jangan sampai di dalam kehidupan ini ada anak-anak Tuhan tanpa sadar tubuhnya masih tubuh orang-orang percaya, tapi pikirannya sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi. Oleh karena itu mereka menganggap gak perlulah ya untuk jadi pelaku firman. Toh Tuhan juga gak ada, gak terbukti, gak lihat. Toh sekian tahun aku gak lakukan kewajibanku, biasa-biasa aja. Mulai meremehkan kitab sucinya, mulai meragukan kebenaran firman Tuhannya, menganggap sepi segala sesuatunya, dan lalu mulai meleter, menunjukkan kesombongan dirinya kepada orang-orang. Kitab suci sudah memberi banyak contoh, saudara terkasih. Orang-orang yang berbenturan dengan Tuhan, orang-orang yang menjual Tuhan seperti Yudas Iskariot, akhir hidupnya kita tahu dengan pasti. Bahkan kita bisa belajar, dan saya sudah khotbahkan di khotbah-khotbah sebelumnya tentang garis-garis keturunan dari Herodes Agung, saudara. Ngeri, sesuatu yang turun-temurun jadi kutuk, saudara. Saya berdoa kesadaran ini kita pahami sama-sama supaya kita tidak terjebak oleh apa yang disebut keakuan, keegoisan, karena kita sudah bergeser menuju ke manusia duniawi. Kita mulai mencoba mempengaruhi saudara-saudara beriman kita, keluarga kita yang begitu cinta Tuhan, untuk mereka ikut murtad, untuk mereka ikut menyangkali kebenaran firman Tuhan, untuk mereka hidup tidak lagi lurus di hadapan Tuhan. Jalan hidup ini belum selesai, saudaraku. Masih panjang jalan hidup setiap pribadi. Setiap orang ditentukan Tuhan batas hidupnya. Tetapi saya yang melayani, saya dapat memberi kesaksian karena saya sudah sering melayani orang-orang yang meninggal dunia, menghantar mereka pulang. Ada yang dalam keadaan berdosa karena semasa hidupnya jatuh ke penyimpangan seksual sesama jenis, sudah dibaptis, tetapi ketika masa hendak meninggal dunia, yang membaptis tidak mau datang. Bahkan oknum-oknum rohani berkata, jauh rumah sakitnya. Sementara saya saat sedang berulang tahun diperintahkan Tuhan pergi melayani dan menghantar anak-anak Tuhan seperti ini. Lintas kota, lintas gereja, beragam umat Tuhan saya layani pulang ke rumah Bapak. Bahkan sampai yang belum bertobat terima Yesus di hari akhir, kasih karunia yang begitu besar itu. Saya berkata, selagi kuat ketika Tuhan datang, itulah waktu terbaik untuk mencapai kesadaran, pertobatan, dan hidup berbuah memuliakan Tuhan. Saudara terkasih, apa yang saya sampaikan ini dapat dikaji, dapat diuji. Suatu masa kalau sampai saudara menuju ke akhir hidup, saudara bisa tahu bahwa seorang Pastor Johan tidak akan bicara dusta untuk hal hidup dan mati. Karena saya sendiri adalah orang-orang yang berhutang nyawa
di balik salib Yesus yang mahal. Keluarga-keluarga saya semua di balik kecelakaan maut 19 Desember 2020 juga merupakan orang-orang yang diberi kesempatan hidup kedua oleh karena pelindungan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami menghargai semua itu, menyadari semua itu, belajar untuk hidup di dalam kehidupan manusia roh. Manusia roh dikatakan kitab suci ditandai pikiran Kristus. Jadi kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, sudah pasti hidup kita akan bercampur dengan hal-hal dari dunia, nafsu manusia, dan mungkin saja dipengaruhi oleh setan-setan dalam kehidupan ini. Karena itulah saudaraku, buah kehidupan setiap hari, buah kehidupan berkeluarga, buah kehidupan di dalam kesehatan, buah kehidupan di dalam pelayanan, buah kehidupan di dalam bisnis, buah kehidupan di semua aspek kehidupan kita menandakan kita manusia roh atau manusia duniawi. Marilah ambil waktu sejenak untuk merenungkan, merefleksikan apa yang dipesankan Tuhan ini. Ya saudara, semasa kita merendahkan diri 40 hari, berdoa, berpuasa, satu rumpun keluarga The Johan semua melakukan perintah Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa, merendahkan diri. Ada 2 mimpi datang di dalam hidup saya. Bagian mimpi pertama saya sampaikan, saudara. Ini pesan buat semua kita yang melayani Tuhan. Ini pesan buat hamba-hamba Allah. Dalam mimpi saya berdiri, kemudian tiba-tiba saya merasa kebelet. Saya mau masuk ke suatu ruangan, saya tahu persis itu toilet yang terbuka. Itu kalau saudara pergi ke suatu perjalanan yang jauh di pedesaan, biasanya ada suatu toilet umum, itu tidak ada pispotnya. Itu hanya ada bak yang mengalir dan ada keran-keran airnya, saudara ya. Jadi dikencingin di bak itu, baru buka keran airnya ngalir itu untuk sebagai pembilasan. Ketika saya hendak membuka resleting, tiba-tiba masuk seseorang menyerobot dan tiba-tiba dia tengkurap, saudara, menyembah di posisi bak toilet itu. Saya terkejut, saudara. Saya tidak jadi narik resleting saya turun, jadi saya memandang pemandangan itu. Lalu saya lihat, saya seperti mengenal orang ini. Ini adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang besar, ternama, tersohor, banyak gelarnya, banyak pelayanannya, sangat terhormat di muka bumi, dan masih hidup sampai hari ini. Lalu saya pandangi, roh menggerakkan saya keluar ruangan. Ketika saya keluar ruangan, saya melihat keluarga dari hamba Tuhan yang menyembah di toilet ini. Saya melihat keluarganya dalam mimpi itu nampak tidak normal. Dari sisi kesehatan, dari beberapa area kehidupan anak-anak mantunya tidak normal di hadapan Tuhan. Artinya, dalam tanda kutip, tidak dikenal Tuhan. Dan saya terjaga. Sebuah mimpi yang sampai hari ini mengusik saya, hari-hari saya, waktu-waktu saya, sampai tadi. Lalu Tuhan berkata, "Nak, setiap hambaku, setiap abdi-abdiku, pelayan-pelayanku yang bergeser dari kehendakku, yang meninggalkan jalan-jalan kemurnian, mereka tidak menyembah kepadaku. Mereka sedang menyembah kepada roh-roh yang miskin. Mereka sedang menyembah pada kubangan yang kotor," kata Tuhan. Dan ketika aku memberi peringatan kepadanya lewat orang-orang yang dia cintai dalam keadaan sakit, menyimpang, hidup yang tidak terhormat, kelakuan hidup yang tercatat di dalam rekam jejak hidup mereka. Kalau hamba ini, kata Tuhan, kalau abdi-abdi ini, kalau pelayan-pelayanku ini, kata Tuhan, masih juga tidak bertobat, maka mereka akan jadi contoh orang-orang yang tidak jadi berkat sepanjang hidup mereka sampai garis keturunan mereka. Nah, saudara terkasih, kitab suci memberi kita pemahaman semua itu. Yudas Iskariot dicatat dengan jelas jadi contoh.
Herodes Agung dicatat dengan jelas sebagai contoh. Murid-murid yang berbuat salah, yang menyangkal Yesus, yang lari meninggalkan Yesus, dicatat dengan jelas. Lalu mereka juga dicatat dengan jelas ketika mereka bertobat, berbalik, dan masuk perhentian loteng Yerusalem. Kami sudah pergi lihat lotengnya, saudara. Ruangan dan sesuatu yang menarik ketika kami ada di sana. Saya percaya di dalam kesederhanaan batu-batu ruangan yang secara fisik lahiriah itu ada, bukan itu yang kita perlukan. Bukan gedung yang besar, bukan jumlah umat manusia yang besar, tetapi bagaimanakah kita melakukan kehendak Tuhan. Ingat janji-janji Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, itu yang terpenting. Karena segala hal yang kita miliki, segala hal yang kita peroleh, segala hal yang kita lakukan harus kita persembahkan bagi kemuliaan di hadapan Bapa. Bapa pencipta semesta alam. Saya teringat tiba-tiba oleh Roh Kudus suatu penglihatan yang saya selalu catat. Sampai hari ini masih ada catatannya. Suatu ketika saya melihat Yang Maha Kudus duduk seperti ini, saudara, dengan keagungannya. Ada banyak wanita berjejeran, orang-orang yang kudus, bajunya luar biasa, eksentriknya luar biasa. Lalu oleh Roh saya ditarik mendekat, dekat sekali dengan Yang Maha Kudus, sehingga saya dapat memandang dengan jelas apa yang terjadi. Pada setiap wanita diberi suatu bejana yang mereka taruh di atas kepalanya, ya, bentuknya seperti talam bulat, ada isinya beragam rupa, saudara. Setiap kali wanita ini datang meletakkan talam persembahannya di hadapan Yang Maha Kudus, saya melihat wajah Yang Maha Kudus tidak berubah, tetap diam, dingin. Dan saya melihat para malaikat menjungkir balikkan semua persembahan-persembahan. Banyak sekali bergiliran-bergiliran. Lalu saya melihat dan berkata pada Roh, bajunya begitu bagus, rupanya begitu cantik, rambutnya, sepatunya, pakaiannya begitu luar biasa. Mengapa semua ditolak? Roh berkata pada saya, engkau akan melihatnya dan akan mengerti. Lalu pada satu kesempatan yang begitu banyak itu sudah berlalu, saya melihat ada satu wanita sederhana. Dia meletakkan talam persembahannya di depan Yang Maha Kudus, dan dia mundur 3 langkah ke belakang, lalu dia sujud ke lantai itu, saudara. Dan tiba-tiba dari talam persembahannya itu keluar dupa, asap yang begitu pekatnya, putih terang, dan saya mencium aroma yang begitu harumnya, saudara. Dan tiba-tiba muka Yang Maha Kudus dalam kemuliaan yang saya berkata, oleh Roh, saudara, samar-samar saya melihat kemuliaan yang terbuka. Saya berkata, betapa luar biasanya hari itu. Dan saya berkata, saya yang tidak layak, manusia penuh dosa, diberi kesempatan melihat kemuliaan seperti itu, tersenyum. Bapa surgawi tersenyum dan memandang kepada wanita yang menyembah dan bersujud sampai ke lantai itu, sambil tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian saya melihat tangannya terarah memegang kepala wanita yang menyembah itu. Lalu dia memandang kepada saya. Sang pencipta semesta alam menoleh dan memandang kepada, dan saya terpaku, saudara. Kenapa? Sesuatu yang terang menyilaukan mata membuat saya tidak bisa melihat apapun lagi. Tapi ketika saya menoleh kepada wanita yang sedang menyembah itu, saya melihat suatu rupa yang saya kenal. Lalu Roh berkata, nak, dialah istrimu. Dialah istrimu, kata Roh Kudus. Itu adalah penglihatan sebelum masa istri saya dibawa pulang ke sorga, saudara.
Jadi kalau saya boleh sampaikan hal-hal yang menarik di baliknya, selain dia sangat taat di dalam melakukan kewajiban keagamaannya, dia pelaku firman, mulutnya tidak ada perkataan negatif, hatinya ke semua orang, berpikirannya baik. Izinkan saya sesudah saudara beribadah pagi ini jam 7.30, nanti sore saya akan taruh satu khotbah arti mata malaikat. Jam 5 sore nanti saudara bisa akses ke link Father's Miracle Ministry di channel yang sama. Pada jam 5 sore nanti saya akan publish untuk jadi berkat buat saudara melihat sejauh mana dan seperti apakah ketika Tuhan membentuk istri semasa hidup dulu. Istri saya semasa hidupnya dulu ketika roh mendatangi, dan bagaimanakah Tuhan mengajari jalan-jalan roh, memperlengkapinya jadi manusia roh sebelum membawanya pulang ke sorga. Ini sebagai pembekalan, kiranya ini jadi berkat bagi keluarga-keluarga yang menanti-nantikan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Amin. Saudara terkasih, kunci utama manusia roh adalah firman Tuhan. Seseorang yang melakukan, seseorang yang hidup, seseorang yang tinggal di dalam firman Tuhan, dia adalah manusia roh. Sebaliknya, seseorang yang sangat rohani, penuh pengetahuan rohani, pintar berkata-kata rohani, tapi tidak tinggal, tidak hidup, dan tidak jadi pelaku firman, dia sama dengan manusia-manusia duniawi. Karena dikiranya dengan melalaikan kewajibannya, dengan bersembunyi di balik kepentingannya, dengan membalut keegoisan dan pembenaran dirinya, dikiranya dia spesial di muka bumi. Dia belum tahu jalannya sempit, pintunya sempit, sedikit orang bisa mendapatinya. Bahkan orang-orang terpilih, orang-orang benar saja hampir tidak bisa diselamatkan, apalagi yang seperti itu. Karena itu saya berdoa, seperti yang saya sampaikan tentang penglihatan yang luar biasa tadi. Roh berkata pada saya, kepada istrimu dikaruniakan kerendahan hati. Dasar kepribadiannya disukai Bapa Surgawi. Sementara banyak penyembah-penyembah, kata Tuhan, pelayan-pelayanku, umatku, orang-orang pilihanku, mereka tinggi hati, mereka meninggikan dirinya, kata Tuhan, maka mereka tidak dikenal sama Tuhan. Jadi saudara mesti paham sampai titik ini, manusia roh adalah manusia Kristus yang berkarakter, yang ditandai punya buah-buah roh di dalam hidupnya. Dengan dia melakukan firman Tuhan, dia sudah menundukkan dirinya, dia sudah merendahkan dirinya di dalam kehidupan. Dia tidak protes, dia tidak pusingkan dengan segala kebutuhannya, dia tidak coba hitung. Meskipun saat itu istri saya pernah coba menghitung 3 hari 3 malam, tidak bisa tidur karena semua takarannya nggak cukup untuk makan, nggak cukup buat beli rumah, nggak cukup buat ini buat itu. Lalu saya berkata, sudah, berhenti. Kita hidup dari iman kepada Yesus. Kita tidak hidup dari fakta logika yang 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita hidup dari pelipat gandaan. Ketika kita mengucap syukur dan ketika kita mulai praktek iman, 5 roti 2 ikan terjadi. Pelipat gandaan pemeliharaan Tuhan terjadi. Janji-janji Tuhan digenapi. Tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Semua janji Tuhan terpenuhi. Dengan demikian sukacitalah kita. Sukacita sorga di dalam keluarga kita. Karena kita jadi pelaku firman, jadi saksi firman. Kita berbuah di dalam firman. Dan semua yang kita katakan itu adalah bukti kesaksian hidup kita yang nyata selagi kita hidup.
Oleh karena itulah saudara terkasih, hari ini kita mesti memahami pelajaran tentang apakah kita manusia roh ataukah kita manusia yang bertopeng rohani. Apakah kita manusia Kristus yang sejati, ataukah kita hanya menyebut diri kita manusia Kristus saja, manusia rohani saja, tetapi kelakuan hidup kita benar-benar tersembunyi di baliknya perbuatan-perbuatan yang melanggar firman, perbuatan-perbuatan duniawi, hingga tanpa kita sadar kita menjadi orang-orang rohani yang munafik di hadapan Tuhan. Saya berdoa, hal ini harus kita sama-sama buka transparan. Kenapa? Karena kitab suci mengatakan kepada kita, iman kepada Yesus harus mendasari segala sesuatunya. Mimpi yang kedua, saya berjumpa dengan seorang wanita penginjil. Anggaplah kakak rohani buat hidup kami, karena saya dengan istri pernah terlibat di dalam pelayanannya. Pelayanannya cukup besar. Dan saudara terkasih, di dalam mimpi itu tiba-tiba dia mendatangi saya. Lalu dia melihat saya, dan sudah lama, semasa Rehwel masih umur-umur di dalam kandungan. Ya kira-kira kalau dipotong usia Rehwel 21 dengan potong 4 tahun, sudah 17 tahun yang lalu kami tidak pernah bertemu. Jadi saya melihat dalam mimpi itu senyumnya seorang kakak rohani yang dahulunya sebelum berkembang pesat pelayanannya adalah seorang wanita penginjil yang ramah, ya. Bahkan pernah di rumah kontrakan kami di kota Bandung, dia pernah duduk di hamparan tikar kasur. Saya berkata luar biasa, kerendahan hatinya waktu itu luar biasa. Dan di dalam mimpi itu dia berkata, dia panggil saya Put, ya. Kenapa matamu begitu buas? Dan saya memandang kepadanya, tiba-tiba keluar suara dari kedalaman batin saya. Ci, kenapa enggak puas? 1000 gereja Tuhan, 900 lari ke dunia, 900 lari dari kehendak Tuhan. Sementara yang 100 yang dikenanya enggak kelihatan sama sekali. Dia memandang saya juga terkejut, saudara, keluar jawaban seperti itu. Sesuatu yang keluar dari dalam saya, saudara. Lalu saya berkata, Cik, izinkan saya bicara. Sudah banyak waktu saya tunggu hingga sampai pada masa ini kesempatan saya bicara. Ada banyak keluh kesah manusia, ada banyak keluh kesah orang terhadapmu, ada banyak keluh kesah orang terhadap pelayananmu. Dan di dalam mimpi itu, saya mulai banyak sharing, ngobrol, bicara, sampai saya terjaga, saudara. Rasanya ini kuncinya. Ini juga pesan bagi wanita penginjil senior ini. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Tuhan mengasihi kita oleh karena sesuatu yang dari dalam kita memang murni, tulus, dan terjaga sampai hari ini. Di balik ketekunan, di balik kerelaan, di balik kepercayaan, kita terus menjagai bejana api itu dan minyaknya tidak pernah kering. Kita terus menunggu karena waktunya akan tiba, hari Tuhan, hari peninggian, hari pemberkatan, hari di mana Tuhan menghargai orang-orang yang berjerih payah di dalam Dia. Nah, saudara, manusia roh belajar di balik firman Tuhan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Artinya manusia roh itu mudah diajar, mau belajar, dan mau diajar. Hatinya terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Hidupnya terbuka untuk menerima koreksi, teguran dari Tuhan. Manusia roh adalah manusia yang mau melihat keberadaan hidup lebih luas. Manusia yang ingin melihat hari-hari yang baik, manusia yang ingin melihat masa depan, manusia yang ingin mewariskan kepada anak cucunya hal-hal yang berharga di dalam kehidupan, terutama mewariskan pengenalan akan Tuhan. Itulah manusia roh, itulah ciri-ciri mereka, saudara terkasih. Firman Tuhan menyatakan kesalahan, jadi parameter kesalahan itu harus direfleksikan, dicerminkan
lewat firman Tuhan. Manusia roh menjagai hidupnya, perkataannya, tabiatnya, tingkah lakunya, keluarganya, pelayanannya melalui firman Tuhan. Roh berbicara kepada mereka lewat firman Tuhan. Mereka mengkoreksi semua hal yang tidak dikenan Tuhan melalui koreksi hidup selaras dengan firman Tuhan. Kitab suci memperbaiki kelakuan. Saudara, generasi anak cucu kita hari ini, generasi yang medsosnya terbuka, saudara. Saya berdoa, jangan ada seorang pun di antara kita yang kompromi terhadap apa yang sedang musim di dalam kehidupan ini. Dunia ini isinya musim-musim, saudara. Saya sudah pernah sampaikan dalam beberapa khotbah yang lalu tentang tato. Hari ini tato bukan lagi sebatas untuk seni, tapi sudah menjadi ajang perlombaan tato, saudara. Kemudian blogger, influencer, ya, sudah bukan lagi sesuatu yang biasa, tetapi mereka mencari daya tarik untuk menarik view. Ya, karena di balik view dan banyaknya penonton ada keuntungan uang, saudara. Oleh karena itu, kita bisa menemukan dengan mudah di medsos orang ya kesannya nangkap ikan, sebenarnya yang ditonjolin itu adalah fisiknya, keseksiannya, saudara. Kesannya ngajar masak, tetapi ya ampun, saudara. Ya saudara tahulah yang saya maksud. Daging sedang mempertunjukkan keberadaannya, saudara. Hari ini pertunjukan duniawi itu sejajar dengan keinginan daging, sejajar dengan kebanggaan daging, sejajar dengan tujuan daging, saudara. Sementara yang roh itu tersembunyi, maka yang daging itu menindas yang roh. Karena itu di medsos adalah hal biasa kalau saudara menemukan pelayanan, pekabaran, penginjilan yang murni yang di dalam roh, sedikit yang mengikuti. Sementara yang daging, musim-musiman, yang ya ini daya tariknya lebih besar. Maka yang daging akan bersuara keras, yang daging akan menekan yang roh. Tetapi di hari penghakiman, hari pengujian ketika api dilepaskan, yang roh ini bertahan dan jadi bukti nyata Tuhan ada. Sementara yang kumpulan kedagingan, kumpulan manusia-manusia duniawi ini porak-poranda nggak jelas. Dan ketika disandingkan bertanya jawab, ini manusia-manusia duniawi, manusia-manusia rohani yang berkiblat kehidupan duniawi, ini kosong sekali karakter Kristusnya, kosong sekali imannya, dan hampir semuanya isinya hanya kata orang semata. Jadi mereka tidak pernah punya kemandirian sama sekali, dan mereka tidak pernah belajar mengalami Tuhan. Mereka hanya senang pada ramenya. Gua senang ramenya, gua ada karena ramenya. Isinya nggak peduli, yang penting rame. Ya, ini grup rame-rame. Nanti ketika setan seret satu dengan rantai-rantai kepahitan seperti yang saya sampaikan di dalam buku The Invisible, itu masuk lautan api, itu rombongan-rombongan, saudara. Sementara manusia roh, kumpulan manusia roh, mereka merdeka. Mereka tidak terpengaruh musim. Mereka punya mesbah doa, mereka punya waktu pribadi dengan Tuhan, mereka punya waktu penyembahan, mereka hidup selaras firman, dan mereka mandiri di dalam kehidupan. Mereka kokoh seperti batu karang. Di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, mereka tetap naik, karena mereka ada di dalam perahu Yesus. Mereka tidak takut, karena ada Yesus bersama mereka. Angin sakal tidak lagi membuat mereka menjerit-jerit. Mereka duduk diam dan tenang dan menikmati gelombang dan angin sakal. Karena itu semasa pandemi ini, manusia-manusia roh, orang-orang Kristen yang hidup di dalam roh, jadi berkat yang luar biasa. Mereka menyampaikan pesan peringatan Tuhan, mereka menyampaikan nubuatan kemurnian, mereka melakukan hal-hal yang semua orang hati nuraninya bisa tahu dengan pasti. Mereka adalah abdi-abdi Tuhan yang murni dan tulus. Perkataannya, pengajarannya, kehidupannya, keluarganya, ministrinya, bobot bibit bebetnya dikenan Tuhan, saudara. Ini Tuhan pesankan buat kita.
Firman Tuhan mendidik orang sebagai parameter kebenaran, buahnya adalah perbuatan baik. Semua hal yang datang dari Tuhan di balik firman-Nya pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Segala hal, saudaraku. Karena itulah di dalam kekristenan ini penting sekali hikmat dan pengertian, kejujuran mendasarinya. Supaya apa? Supaya bagian berikutnya yang akan kita lihat ini bisa sampai dan bisa dipahami. Bukan suatu kebetulan ketika gembala dipukul, domba-domba tercerai-berai. Tuhan ingin semua kita bisa melihat seberapa besar hubungan pribadi, seberapa dalam, seberapa kuat kita bersandar kepada Tuhan, seberapa kita kuat memikul salib dan menyangkal diri, dan seberapa besar manusia roh kita, hingga ketika api pengujian hari Tuhan, hari pencobaan itu terjadi, bersama Yesus kita tetap bertahan, kita mandiri, kita kokoh, tetap jadi terang dan garam, kita jadi saksi. Kita tidak pernah menyandung siapapun dan kita tidak tersandung oleh siapapun dalam kehidupan. Karena kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Sementara yang manusia-manusia duniawi, saudaraku, saya berkata, ada banyak cerita-cerita sedih. Beberapa cerita yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah ada rekan sekerja rohani yang tinggal pelayanan tidak jauh dari teman SD saya, tidak jauh dari kota Jakarta, saudara. Dia buka ibadah offline-nya. Dia buka pelayanan tatap mukanya, pelayanan doanya tetap jalan. Sementara ada saudara sepupu kita yang menyembah kepada Yesus yang sama, memilih untuk tutup gerejanya. Lalu dia berkata, nggak ada iman, payah, ya. Apa yang perlu ditakuti? Oh ya, 1000 kata yang meremehkan, 1000 kata yang tidak ada empatinya, 1000 kata yang tidak menghargai. Teman SD saya berkata, beberapa waktu kemudian si hamba Tuhan ini terserang virus corona COVID-19, meninggal dunia, saudara. Saya mendengar cerita ini, saya berkata, Tuhan benar. 2019, 2020, 2021, 2022 adalah masa mulai berjalannya ujian api dan ujian roh. Bahkan tahun 2021 dipesankan Roh Kudus, ujian api, ujian rohnya semakin besar dan meluas. Hari ini saudara bisa melihat Malaysia, Singapura, Argentina lockdown. Negara-negara lain mulai ikut serta lockdown. Kenapa? Karena ternyata gelombang kedua yang disebut Polka, bangsa-bangsa menyebutnya SARS-CoV-2, ada yang menyebutnya tsunami COVID. Ini ternyata daya jangkitnya lebih besar, tingkat kematiannya lebih besar, saudara. Tetapi saya percaya orang-orang pilihan Tuhan dilindunginya. Siapa yang berpegang kepada firman Tuhan, hidup rendah hati, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran, para malaikat berkemah mengelilingi kediamannya. Tuhan meluputkan mereka dari penyakit sampar. Tuhan menjauhkan dari hidup mereka kekejutan pagi, siang, dan malam. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Tuhan pegang tangan mereka untuk tetap berjalan, naik semakin tinggi menuju kemuliaan yang lebih besar. Dari satu kemuliaan yang tinggi menuju kemuliaan yang lebih tinggi. Dan mereka akan ada di atas gunung Tuhan, menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang hidup dalam roh dan kebenaran. Anugerah Tuhan besar. Saya berdoa kiranya saudara-saudaraku yang mendengarkan pesan Tuhan ini meresapinya. Dan ketika engkau tahu roh sedang berbicara, angkat tanganmu, pejamkan matamu, rasakan aliran roh, aliran kasih Yesus, suara gemah kebenaran surgawi ini masuk, menyeluruh, memenuhi keluargamu. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang dimaksud oleh roh itu. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11.
Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-11, demikian Tuhan berfirman. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Amin. Saudara terkasih, kita bisa tahu dengan jelas bahwa inilah hari itu, Pentakosta itu. Inilah hari baptisan Roh itu, baptisan perdana bagi gereja Tuhan. Itulah harinya, dan sampai hari ini hal yang sama masih terjadi. Kenapa? Kisah Para Rasul tidak ada penutupnya, saudara. Roh Kudus masih berkarya dari 2000 tahun yang lalu. Semasa Yesus bangkit dan kemudian terangkat ke sorga, Roh Kudus yang sama masih mengerjakan semua yang kita baca di dalam kitab suci. Itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan. Nah, saudara terkasih, kita bisa melihat hal penting yang Tuhan pesankan sebagai bagian yang melengkapi manusia roh adalah manusia roh tahu kehendak Tuhan. Manusia roh tahu manakah prioritas yang dari Tuhan. Ini harus kita sadari. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak melakukan kehendak Tuhan, berarti kehendak siapa yang kita kerjakan dalam kehidupan rohani kita? Kalau kita tidak menyembah, tidak melakukan apa yang kitab suci lakukan, tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita, lalu kita ini warga negara yang tertulis dalam kitab suci sebagai bangsawan surga atau sebaliknya. Jadi kita harus bisa menentukan hari ini, apakah kita golongan yang kanan, domba-domba, ataukah kita kiri, kambing-kambing, saudara. Yang kitab suci sudah pesankan di akhir zaman nanti terjadi pembiaran dari Tuhan. Yang mau kudus terus kudus, yang mau hidup benar, yang mau hidup karu-karuan, yang mau jadi pelanggar firman, hidup berdosa, nanti ya kumpulannya sama. Jadi nanti akan ada seperti itu, suatu masa di mana Tuhan memisahkan kesayangannya. Karena saat dipisahkan, gandum dan ilalang itu oleh para malaikat benar-benar dipisahkan. Saudara, saya berdoa, apa yang mendera hidupmu, apa yang membuat engkau sampai hari ini masih menantikan jawaban doa, apa yang engkau gumulkan sampai hari ini, jangan lelah untuk semua itu. Bila semua itu berisi kemuliaan, tandanya adalah bila di dalamnya ada kehendak Tuhan, semakin lama akan semakin besar kemuliaannya. Semua pergumulan itu akan sebanding ketika Tuhan memberikan hari itu tiba di dalam hidupmu, saudara. Karena itulah, kalau engkau mengalami apa yang disebut difitnahkan yang jahat kepadamu, engkau dikucilkan karena kebenaran, engkau diremehkan, dianggap bodoh karena sebagai pelaku firman, bertahan. Karena akan ada penghargaan pada hidupmu pada waktu hari pengujian dari Tuhan. Saudara terkasih, saya ingin mengajak saudara melihat apa yang dimaksud roh dengan kehendak Tuhan, apa yang dimaksud roh dengan tahu prioritas utama dari Tuhan. Kita melihat bagian-bagian yang saya boleh sampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan Roh Kudus. Saudara nanti lihat tagline-nya, saya tidak bacakan. Matius 5 ayat 23-24 itu adalah bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu, dan ternyata ada ganjelan di dalam hidup orang yang ingin memberi persembahan. Ini dikatakan, tinggalkan semua persembahan, berdamai. Tuhan ingin kita
memulai segala sesuatu lewat hati yang damai. Harus ada pemberesan hati. Jangan ada ganjelan, jangan ada akar pahit, jangan ada hal-hal yang tidak dikenan Tuhan di dalam hatimu. Karena dari dalam hati ini akan memancar keluar jadi perkataan. Dari dalam hati ini akan memancar keluar apa yang kita lihat, akan menjadi suatu jawaban dalam kehidupan. Karena dari dalam hati ini menentukan seberapa besar kapasitas yang kita dengar, yang kita terima. Hati harus selalu benar. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Tuhan pesankan, lakukan pemberesan hati lebih utama. Karena manusia roh itu hatinya suci, hatinya terang, hatinya pendamai, hatinya murni, hatinya seluas samudera raya, kata roh. Karena itu saudara, ketika saudara sudah mencapai apa yang dimaksud roh, hatimu sudah mencapai perkenanan Tuhan, bukan berarti saudara lepaskan semua persembahan. Masih harus tetap menjagai api doa, mesbah doa, perbuatan-perbuatan yang dibalik tindakan iman, tindakan kasih, kewajibanmu. Bahkan kemarin seorang adik kelas, seorang mahasiswa menelpon saya sore kemarin tepatnya. Dia berkata gini, Pastor Johan, kamu tahu nggak sih itu? Iya, saya bilang pernah dengar namanya. Dia nggak pernah bayar persepuluhan loh, Pastor Johan. Malah dia bangga nggak bayar persepuluhan. Lalu gue kesel sama dia. Kok jadi pelayan Tuhan seperti itu? Dan ini kan lagi media belajar, kenapa buat segala sesuatu simpang siur, sedangkan firman Tuhan mengajarkan semua itu. Lalu gue bilang sama dia, kita ini manusia perjanjian baru. Nah, ini jawabannya saudara. Ya, pria ini udah mendekati umur 60. Dia berkata, kita ini manusia perjanjian baru. Kita sayang Tuhan, kita melakukan kewajiban kita. Dan bayar persepuluhan itu sebenarnya bukan lagi bayar, tapi itu adalah ucapan syukur. Dan pria ini banyak kesaksian di dalam hidupnya. Setiap kali ada kesempatan ketemu sama saya makan siang, ngobrol, sharing, dia suka cerita, gue nggak takut dalam kehidupan. Dia berkata, saya tolong banyak hamba-hamba Tuhan, saya support banyak pelayanan, pokoknya saya nggak hitung sama istri, karena setiap kali kami habis tabur, habis itu Tuhan kembalikan. Itu yang saya ajarkan pada khotbah minggu lalu, bangsawan sorga part 2, saudara, bahwa saudara harus berdoa, minta benihnya dari Tuhan. Karena kalau segala sesuatu datang dari kehendak Tuhan, mesti ada sukacita sorga kembali ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, kesimpang siuran ini harus kita ambil parameter dari kitab suci. Izinkan saya ajak saudara melihat Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman. Ini pesan Tuhan Yesus. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya, ini Tuhan Yesus ngomong jelas sekali Matius 9 ayat 13 ini. Tetapi anak-anak Tuhan seringkali karena mungkin efek pikiran-pikiran duniawi, efek ketidaktahuan, atau mungkin terlalu banyak terima doktrin-doktrin yang aneh-aneh, hingga pada akhirnya ya sudahlah, buat amal aja, nggak usah lagi doa, yang penting buat baik aja. Ya sudah, kita tolong orang miskin, kita nggak usah lagi kewajiban persepuluhan, apa nggak perlu, nggak usah. Saudara terkasih, kalau kita masuk pada dimensi roh, kita akan paham Tuhan Yesus sedang membenturkan satu manusia rohani dengan dua kepentingan. Satu, kesalehan melakukan kewajiban beragamanya sebagai pelaku firman, kewajiban melakukan semua perintah Tuhan. Yang satu lagi adalah hatinya terhadap sesama. Jangan sampai di dalam kehidupan ini semua kesalehan menjadikan kita manusia agamawi. Kenapa? Karena kita merasa kita yang punya sorga, kita yang paling benar, kita lebih rohani dari orang lain, kita merasa diri kita lebih terhormat dari semua manusia. Akhirnya, hubungan kita
yang kita nggak pernah tahu seberapa dalam, seberapa luas, seberapa dikenan Tuhan itu, kita jadikan media untuk menghakimi sesama, untuk berbuat jahat dengan sesama. Karena itu Tuhan berkata, aku lebih mendaki belas kasihan, bukan persembahan. Bukan berarti sesudah kita baik sama orang, kita buang lagi itu persembahan. Yang dimaksud Tuhan adalah di dalam satu pribadi manusia roh, manusia rohani itu, dua-duanya harus harmoni. Kesalehannya jalan di dalam pengenalan akan Tuhan, kesalehan yang terjaga, tetapi tindakan sehari-hari, kehidupan sehari-harinya terhadap sesama itu juga sejalan. Seperti 5 wanita bijaksana. Apinya menyala. Api menyala, minyaknya cukup, dibawa lagi perbekalan minyak. Nah, ini satu bagian. Ini medianya, api dan roh. Inilah kelengkapan firman itu, api dan roh. Api, roh, minyak. Tapi ada satu bagian lagi yang mendasar di dalam diri 5 wanita bijaksana ini adalah bertekun, bersabar, dan percaya janji-janji Tuhan pasti terjadi. Meskipun ditunggu-tunggu belum datang, tidak lalai, tidak meremehkan, tidak main-main dengan waktu. Dia bertahan di dalam segala sesuatu yang ada. Nah, ini kepribadian manusia rohnya. Maka 5 wanita bijaksana itu bisa masuk di dalam kebahagiaan Bapa Surgawi. Ini Tuhan pesan buat kita, saudara. Supaya jangan sampai kita mengutamakan yang satu, mengabaikan yang lain. Menganggap hamba Tuhan ini yang lebih Superman, Wonder Woman, lalu berkata hamba Tuhan yang lain kaipang ya, ini angcit kong pendekar kaipangnya. Enggak. Semua hamba Tuhan itu saling melengkapi. Semua gereja Tuhan itu saling melengkapi. Plus minusnya itu kekayaan yang mesti kita maklumi, yang bisa kita kelola jadi berkat, yang tidak boleh menyandung hidup kita. Dan kita pun harus jadi berkat bagi sesama. Karena kalau kita ini terang dan garam, mana bisa pilih-pilih, saudara. Kalau bilang, oh aku garam ya, kalau aku ketemu sama gula aku nggak mau deket, rasaku hilang, nggak bisa. Pernahkah saudara menyadari ketika orang sedang diare, mereka harus minum air gula, tetapi air gula harus dikasih juga garam. Karena gula bercampur dengan garam itu menjadi oralit, itu yang menyehatkan tubuh, yang bisa mencukupi cairan. Sadarkah bahwa kita ini penyeimbang kehidupan duniawi ini, bahwa kita terang Tuhan, ketika ada sesuatu yang salah lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik, orang bisa melihat, oh itu salah, yang terjadi pada mereka, yang mereka perbuat itu salah, karena mereka bisa melihat suatu cermin contoh lewat kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Itu penting untuk kita sadari hari ini. Kemudian dikatakan begini, Matius 23. Nah ini saudara ingat, 23. Matius 23. Tuhan Yesus menghadik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Karena mereka melakukan persepuluhan, tetapi mereka abaikan keadilan dan belas kasihan. Dan kesetiaan pun mereka tidak kerjakan. Artinya gini, oleh karena sangat rohaninya, bakti ke orang tuanya mereka anggap nggak perlu lagi, karena anggap sudah bakti pada Tuhan. Tuhan hardik mereka. Apakah di sini tertulis, maka Tuhan Yesus berkata, baktilah kepada orang tua lalu hilangkanlah semua persepuluhan itu. Bukankah Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya? Karena itulah semua perintah dalam kitab suci perjanjian lama itu mesti kita filter, kita lengkapi dengan pengertian hikmat dan pemahaman yang benar sebagai manusia-manusia Kristus. Kita dapat memetik. Kalau memetik berarti saudara mesti menabur, saudara ya. Bagaimana mungkin orang dapat memetik, dapat panen kalau belum pernah nabur dan belum ada pertumbuhan di dalam hidupnya? Bagaimana mungkin saudara belum pernah menyemai sesuatu tiba-tiba sudah mau menuai? Bagaimana saudara bisa berkata, hari panen raya hidupku, hari kelimpahan hidupku datang? Saudara nggak pernah punya kebunnya, nggak pernah punya tanah yang luas untuk disirami, disemai benih. Saudara tidak punya tempat-tempat untuk menyemaikan kebaikan, tindakan kasih, tindakan iman. Saudara tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang disebut perintah Tuhan, tiba-tiba udah ingin nabur. Emang situ ada KKN sama Bapak Surgawi, ada yang di dekat-dekat Tuhan? Emang situ ada KKN dengan malaikat?
hingga merasa sangat istimewa di dalam kehidupan. Stop, saudara. Itu pikiran-pikiran yang duniawi sekali. Kita mengikuti perintah-perintah Tuhan ini, hukum tabur tuai. Dan apa yang kita perbuat di hari penghakiman, baik kita masih hidup atau hari kesudahan zaman, perbuatan-perbuatan kita itu jadi tolak ukurnya di hari penghakiman itu. Semua dihakimi menurut perbuatannya masing-masing, saudara. Jadi kita bisa melihat Tuhan mengajarkan kalau hukum-hukum Tuhan juga dilakukan, tetapi hukum manusianya, hukum baktinya, hukum kasihnya itu juga nggak boleh diabaikan. Demikian juga, aku udah bayar persepuluhan tapi curi-curi uang pajak negara, saudara. Bukankah suatu hari Yesus datang, dia dicobai ahli Taurat, orang-orang Farisi, disuruh bayar biaya cukai, saudara. Tuhan Yesus ditanya, apakah kita harus bayar? Ya, Tuhan berkata, jangan jadi sandungan ditanya. Uang itu gambar siapa? Kaisar. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib diberikan kepada Kaisar, berikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Jadi hidup itu mesti harmoni. Jadi pelaku firman buat Tuhan yang tidak nampak. Jadi juga pelaku firman hormat, juga bakti pada orang tua yang nampak, juga hormat dengan peraturan dan ketetapan undang-undang yang sudah ada, pemerintah yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Jadi kita itu harus jadi manusia yang berkualitas, manusia berintegritas, manusia yang jujur, punya kepribadian, hidup merdeka oleh karena kita jadi pelaku firman, hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Dan sebagai bagian terakhir, Markus 12, saudara. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ini ada suatu cerita. Ini juga akan menengahi semua perselisihan soal persembahan. Manusia roh harus memahami titik terang dari apa yang Yesus sudah beri di dalam catatan kitab suci. Suatu hari ada suatu kesempatan lah. Tuhan Yesus itu dengan murid-murid itu ada di dekat peti persembahan, saudara. Ini kebetulan tidak sih, saudara? Saya rasa bukan kebetulan. Ini pelajaran yang disiratkan lewat kejadian, saudara. Jadi ada orang-orang yang kaya, orang-orang berkelebihan beri persembahan. Lalu di situ dikatakan ada seorang janda miskin. Dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Lalu Tuhan bilang sama murid-murid, janda ini memberi lebih banyak dari semua orang yang berkelimpahan itu. Kenapa? Dia memberi dari kemiskinannya, dari apa yang punya, dari seluruh yang dia punya. Menurut saudara, ini kebetulan ataukah ini suatu pesan surgawi di balik apa yang disebut dengan persembahan itu? Apakah ini suatu kebetulan hingga Tuhan iseng melihat orang memberi persembahan? Tidak. Tanpa kita sadari sebenarnya hidup kita terbuka. Tuhan menilai apa yang kita sudah beri kepada Tuhan, apa yang kita sudah beri kepada sesama, di balik apa yang disebut dengan tindakan kasih, tindakan iman itu dinilai Tuhan. Itu hal-hal yang memang tanpa kita sadari dicatat di dalam buku kehidupan anak domba, saudara. Saya berdoa dasar manusia roh yang kita pelajari minggu ini, kita akan masuki di kedalamannya mulai minggu-minggu depan, saudara. Saya dibawa masuk pada dimensi gereja mula-mula. Saya akan mengajak saudara melihat kemurnian-kemurnian pemberitaan di balik kehidupan umat Tuhan, gereja mula-mula, 5 jawatan, karunia kita akan belajar selepas minggu ini, mulai minggu-minggu depan, saudara. Oleh karena itu, nanti sore jam 5, kalau saudara punya kesempatan atau saudara bisa ambil waktu selepas jam 5, rekaman khotbah istri saya dulu, arti mata malaikat yang ada di balik kumpulan MP3 wanita Allah yang penuh nasihat akan saya publish pada hari ini jam 5 sore nanti. Karena itu
Anugerah Tuhan ada di antara kita, kasih Tuhan melimpah, Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan dengan cara berpikir seperti Yesus berpikir, dengan cara melihat seperti Yesus melihat, mendengar seperti murid-murid Yesus mendengar. Anugerah Tuhan melimpah. Semua sakit penyakit, semua kesusahan, semua beban penderitaan, kiranya tangan Tuhan menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, membuka kembali pintu-pintu kesempatan, kelimpahan dan berkat dan pemeliharaan Tuhan ada di dalam hidup kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita selesai dan menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja diajar tentang kehidupan manusia roh. Biarlah Roh Kudus menjadi penuntun hidup kita setiap hari, sehingga kita dengan setia menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kita penuh sukacita, keluarga kita hidup harmonis, berkelimpahan dan bahagia. Semua jerih payah dan apa yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Semua janji Tuhan di hidup kita dipenuhi. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita seperti lidah-lidah api yang tercurah pada hari Pentakosta. Demikianlah kiranya Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita semua. Bisnis, pendidikan, dan pelayanan kita diberkati, semua gudang perbekalan hidup kita diisi Tuhan penuh, bahkan diberi berlimpah. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan penuh, berkat kesehatan, damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan ada pada keluarga kita, sehingga para malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kediaman kita. Dalam kemuliaan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, kita diberkati berkat surgawi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.